Pemirsa, publik tidak hanya mengamati interaksi Presiden Xi Jinping dengan Presiden Trump, namun juga terhadap para menteri kabinet Trump. Ya, salah satu yang menjadi sorotan yaitu adalah Xi Jinping menyalami Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Presiden Xi tampak menyalami Rubio dalam menanyakan perihal namanya. Xi bahkan dikabarkan menanyakan nama Rubio hingga 2 kali yang dijawab dengan anggukan kedua kali oleh Rubio. Hal ini mengingatkan publik atas rekam jejak Rubio terkait dengan kritiknya terhadap China. China diketahui menjatuhkan sanksi kepada Rubio sebanyak 2 pada Juli dan juga Agustus 2020 karena kritik kerasnya terhadap kebijakan Beijing terkait dengan isu sensitif Xinjiang dan Hong Kong. China juga melabeli Rubio sebagai pelopor anti-Tiongkok. Sempat dilarang masuk ke China, pihak China dikabarkan terpaksa mengganti karakter kendaraan yang berbeda untuk suku kata Lu pada nama belakang Rubio agar dirinya diizinkan masuk. Tidak hanya momen salaman dengan Rubio, pemirsa, saat Presiden Xi Jinping menyalami Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth juga menuai sorotan. Hegseth dinilai terlihat gugup saat disalami oleh Presiden Xi. Gestur ini pun menuai reaksi netizen, terutama dari akun-akun di media sosial yang terafiliasi dengan Iran. Akun-akun ini menyebut Hegseth terlihat berkeringat saat menjabat tangan dengan sang pemimpin negeri tirai bambu tersebut. Pemirsa, polisi menangkap ibu kandung dari bayi yang ditemukan tewas dalam lemari kamar kos di Tegal, Jawa Tengah. Setelah berpindah tempat, wanita itu ditangkap di gerbang tol Brebes Timur. Polisi mengejar seorang perempuan di gerbang tol Brebes Timur, Brebes, Jawa Tengah. Perempuan yang diduga ibu kandung bayi yang ditemukan tewas dalam lemari kamar kos ditangkap saat turun dari bus antar kota antar provinsi. ES, usia 21 tahun, hamil di luar nikah dan melahirkan secara mandiri di kamar mandi kos. Berdasarkan pemeriksaan, terungkap penyebab kematian bayi akibat pelaku salah menggendong sehingga anaknya kehabisan nafas dan tewas. Panik bayinya tewas, pelaku meletakkannya dalam lemari lalu kabur. Usai kejadian, seorang saksi melintas di sekitar kamar kos melihat adanya lalat hijau yang keluar. Merasa curiga, saksi melapor kepada pengelola kos. Saat kamar dibuka, ditemukan bercak darah di bawah lemari dan jasad bayi dalam posisi telungkup. Bayi dibungkus sprei dan sarung bantal dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jasad bayi baru ditemukan setelah 17 hari meninggal dunia. Karena tidak mempunyai pengalaman, tersangka mencoba menenangkan bayi tersebut pada saat nangis dengan cara menggendong kepala ada di pundak sebelah kiri, kemudian tanpa disadari dia menekan kepala bayi tersebut sehingga pada saat dicek kembali yang bersangkutan sudah tidak. Atas perbuatannya, pelaku terancam mendekam di balik jeruji besi maksimal 15 tahun penjara, ditambah sepertiga dari ancaman pidana. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menyelamatkan 3 bocah yang disekap oleh ayah kandungnya di dalam rumah di Bandung, Jawa Barat. Pelaku penyekapan menyiram bensin ke sekeliling rumah. Pelaku diduga hendak membakar rumah dan juga para korban. Petugas mengevakuasi 3 bocah yang diduga disekap oleh ayah kandungnya di sebuah rumah di Jalan Lembah Nendet, Kota Bandung, Jawa Barat. Penyekapan diketahui setelah ada laporan dari ibu korban. Saat polisi mendatangi lokasi, pelaku penyekapan menyiram bensin ke sekeliling rumah. Pelaku diduga hendak membakar rumah dan para korban yang disekapnya. Selain menyiram bensin, pelaku juga melepaskan anjing untuk menghalau petugas masuk ke rumah. Penyekapan 3 bocah berusia 3, 5, dan 7 tahun ini dipicu perseteruan dengan ibu kandung korban. Istri dan dengan suaminya ini memang ada permasalahan keluarga sebelumnya, ya, sehingga kami akan meneliti lebih lanjut permasalahan apa yang memang terjadi di antara kedua belah pihak, karena memang indikasinya ada permasalahan keluarga, ya, apakah itu karena ekonomi, ya, atau mungkin ada hal-hal lain ini yang menjadi concern kami. Polisi mengejar pelaku penyekapan yang kabur dan menyelidiki penyebab dugaan penyekapan anak ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meliana.
iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan biduan dangdut di Surabaya menjadi korban dugaan penipuan arisan bodong dengan total kerugian mencapai 1,8 miliar rupiah. Merasa menjadi korban penipuan, para biduan mendatangi rumah Wakil Wali Kota Surabaya Armuji untuk mencari perlindungan dan meminta bantuan penyelesaian kasus tersebut. Viralnya video amatir saat sejumlah korban menggeruduk rumah terduga pelaku arisan bodong menjadi sorotan di media sosial. Puluhan biduan dangdut yang mengaku menjadi korban penipuan kemudian mendatangi rumah Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Mereka berharap pemerintah Kota Surabaya dapat membantu menjembatani penyelesaian masalah sambil menunggu itikat baik terduga pelaku berinisial N, warga Sememi Surabaya, untuk mengembalikan uang para korban. Dalam kasus ini, para korban mengaku memiliki bukti berupa tangkapan layar pesan singkat serta bukti transfer dana kepada terduga pelaku. Total kerugian puluhan korban disebut mencapai 1,8 miliar rupiah. Korban berasal dari berbagai daerah, mulai dari Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, hingga Gresik. Mereka mengaku tergiur dengan tawaran arisan berkedok investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Uangku 40 juta itu masuk, itu aku nitipnya itu pertama kali itu 1 juta itu dapat keuntungannya 1.150.000 sampai 1.200.000. Nah itu nitipnya nggak langsung 40 juta. Jadi semisal hari ini dia buka get 1 juta ada 3 slot, sama 3 juta ada 3 slot gitu kan. Jadi tak ambil semua. Jadi totalnya 12 juta, hari ini 12 juta. Besok dia buka lagi, seperti itu lagi. Sampai akhirnya uangnya anak-anak ini masuk sampai sebanyak itu. Ya, ini sebelum di awal itu arisan apa sih? Produk yang ini, bentuknya apa? Jual beli. Ya. Awalnya, iya. Bilangnya sih jual beli arisan biasa. Itu ada orang yang jual beneran. Tapi ternyata yang nggak ada yang jual sama sekali. Korban menyebut terduga pelaku mulai sulit dihubungi setelah masa kontrak profit selama 3 bulan berakhir sejak Februari hingga April 2026. Menyikapi kasus ini, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menghimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Mengedukasi semua warga Surabaya, ojo gampang tergiur dengan model-model janji palsu ini. Dia mendapat kepercayaan dari konsumen. Ya, memang modelnya gitu. Semuanya model gitu, orang mau nipu itu. Awalnya lancar, nggak tahu lancarnya berjalan setengah tahun atau 6 bulan atau 7 bulan, supaya pesertanya banyak. Semua customer konsumennya dipengaruhi semua, baik itu melalui medsos maupun melalui teman-temannya, supaya itu lancar kok tularin ngomong. Tapi begitu yang dapat banyak korban, itu masalah. Sementara itu, para korban memberikan batas waktu hingga tanggal 17 Mei 2026 kepada terduga pelaku untuk mengembalikan uang mereka. Jika tidak ada penyelesaian, para korban menegaskan akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum.